Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Arsi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsi dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek Information Technology Part 2. Baiklah, langsung saja pada materinya. Yang pertama-tama itu ada pengantar. Pada poin pertama, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian penting dalam pembangunan perangkat lunak. Kemudian poin kedua, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Kemudian ke poin ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah yang pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim. Kedua, masalah atau problem. Dan ketiga, ada proses. Kemudian, terminologi. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, manajemen personel, produk, dan proses. Yang pertama itu, manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel, kemudian masalah atau problem berkaitan dengan produk ya. Kemudian proses dan proyek atau tambahan tapi sangat penting. Kemudian poin kedua, 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapatkan tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maksud saya, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 hal. Pertama, manajer senior menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kemudian manajer proyek atau teknis adalah pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Kemudian ketiga, praktisi yang artinya yang mengerjakan PL atau Kemudian yang keempat ada klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kemudian kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Kemudian pemimpin tim. Yang pertama itu pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Kedua, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Ketiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemudian, kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yang pertama itu mampu memotivasi, kedua mampu berorganisasi, ketiga mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, keempat mencari penyelesaian masalah atau problem solving, kemudian kelima mampu menjadi manajer, keenam mampu menghargai kerja, ketujuh mampu mengenali tim. Keterangan sedikit yaitu
Project manager adalah individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya atau biaya, staf, waktu, atau kualitas. Kemudian masalah berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek atau ruang lingkup masalah. Yang pertama itu ada konteks, kemudian tujuan informasi, kemudian fungsi dan unjuk rasa, dan maksud saya unjuk kerja. Kemudian ada project adalah urutan atau sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki suatu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Kemudian yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua. Yang pertama ada keterbatasan lingkup proyek atau proyek constraint, adalah sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga. Yang pertama time, cost, dan quality. Kemudian ada fase project atau project phase. Yang pertama ada persiapan atau initiating, kemudian perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan atau executing, kemudian keempat pengawasan atau controlling, dan terakhir kelima sosialisasi atau close out. Kemudian dokumentasi ini membahas tentang konsep proyek atau project konsep dokumen. Artinya ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan atau preliminary meetings. Kemudian dokumen kebutuhan proyek, kemudian dokumen persetujuan, kemudian dokumen lingkup proyek, lalu dokumen perencanaan proyek, kemudian dokumentasi sosialisasi atau closing dokumen. Ketiga, proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Kemudian poin keempat, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Pertama, kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kemudian, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Kemudian, manajemen ekspektasi yang buruk. Kemudian komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Kemudian teknik estimasi yang kurang baik. Lalu terlalu optimis. Kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, kemudian sumber daya yang tidak mencukupi. Yang terakhir, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Mungkin itu dulu materi pada hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.